Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adik dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD tipis semangatis. Oke teman-teman, aduh ada suara. Oke teman-teman ya, di season kali ini saya akan membahas seputar perut sering lapar gitu teman-teman ya, sering lapar, perih gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD tipis semangatis, ada kalanya teman-temannya di fase mudah sekali lapar gitu teman-teman. Dah, buat teman-teman yang baru gabung ya teman-teman, seandainya kalian itu mau bertanya tentang seputar gangguan asam lambung GERD tipis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu, agar kalian itu lebih paham, agar kalian itu lebih mengerti ya. Kalau misalkan kalian itu mengerti, kalau misalkan kalian itu paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD tipis. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kitanya tahu ya, kalau kitanya paham, kalau kitanya mengerti tentang gangguan asam lambung GERD tipis, ya kitanya akan lebih mudah, minimal ya, minimal kita itu tidak akan mengalami kecemasan yang berlebihan, panik yang berlebihan gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Oke, kita akan jawab ya pertanyaan teman-teman, yaitu tentang tadi saya menemukan video tentang sering lapar gitu teman-teman ya, apa penyebabnya ya, dan gimana cara menanganinya kalau misalkan teman-teman itu mengalami sering sekali lapar gitu teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung GERD tipis itu ada kalanya di fase kita itu sering mengalami lapar teman-teman. Ini pengalaman saya. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mengalami, syukur alhamdulillah teman-temannya, berarti kalian itu apa ya, tidak merasakan satu sensasi yang luar biasa ya. Ya, sensasi sering lapar itu menurut saya luar biasa teman-temannya. Karena kita baru saja ya 1 jam makan udah lapar lagi, perih lagi perutnya gitu teman-teman. Ini pengalaman saya. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama teman-teman, kita harus memahami dulu penyebabnya apa. Kitanya kalau misalkan tahu ya teman-teman penyebabnya, ya minimal kita bisa menerimanya gitu teman-teman ya. Penyebabnya yang biasanya teman-teman untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung itu sering mudah lapar ya teman-teman. Yang pertama, kita perhatikan dari porsi makannya dulu ya. Biasanya teman-teman orang yang terkena gangguan asam lambung itu makan baru 2 atau 3 sendok itu, sepengalaman saya teman-teman ya, 2-3 sendok itu sudah kenyang gitu teman-teman. Kenyangnya itu bukan karena terisi oleh makanan gitu teman-teman, kenyangnya itu mungkin karena banyaknya gas gitu teman-teman. Baru makan 2-3 sendok itu udah perutnya udah kembung gitu teman. Padahal masih perih teman-temannya, masih perih, pengennya masih pengen makan gitu teman-temannya, tapi ya apa ya, perutnya itu udah kembung gitu teman-teman, begah, yang kalau misalkan kita makan itu malah keluar lagi gitu teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, itu penyebabnya biasanya memang asam lambung kitanya masih tinggi gitu teman-teman, asam lambung kitanya masih sensitif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita makan sedikit itu udah naik ya asam lambungnya, tadi kapasitas asam lambungnya, entah kapasitasnya gitu, entah pH-nya. Ini pengalaman saya, sepengetahuan saya, itu pH-nya ataupun kapasitasnya itu bertambah teman-temannya, yang alhasil menjadi apa ya, penimbunan gas gitu teman-temannya, menyebabkan penimbunan gas gitu teman-temannya. Itu yang pertama gitu teman-temannya. Mungkin juga biasanya gitu teman-teman ada pembusukan dini gitu teman-temannya, pembusukan dari makanan, karena asam lambung kitanya mungkin ya, yang namanya apa ya, asam lambung itu mengalami gagal fungsi asam lambung kita itu teman-teman ya. Mungkin yang seharusnya mengurai ataupun mencerna makanan itu dalam 3 atau 4 jam gitu teman-temannya, alhasil lebih cepat dari semestinya gitu teman-teman ya, karena mereka asam lambungnya itu mengalami gagal fungsi gitu teman-teman ya. Mungkin yang seharusnya 3-4 jam ini 1 jam gitu teman-teman udah langsung terurai gitu teman-teman. Bukan terurai lagi ya, tapi mengalami pembusukan makanannya gitu teman-teman. Makanan yang kita konsumsi itu mengalami pembusukan lebih dini gitu teman-teman ya. Hasil yang namanya pembusukan itu menghasilkan gas-gas yang berlebih gitu teman-teman. Penimbunan gas di dalam lambung kita itu berlebih, sehingga menjadi penekanan di dalam lambungnya gitu teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu teman-teman ya, karena kita saat mengalami gangguan asam lambung itu makan sedikit saja 2-3 sendok udah kenyang gitu teman-teman. Kalau misalkan kita paksakan makan lagi, itu biasanya muntah gitu. Terus pengalaman saya seperti itu teman-teman ya.
jadinya mual terus muntah gitu teman-teman ya, karena ya banyaknya gas di dalam perut kita. Itu yang pertama. Terus yang keduanya mungkin juga efek stres teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan bang saya tuh makan sudah banyak ya, udah nggak kembung lagi ya, udah jarang kembungnya, makanya sudah bisa banyak, sudah bisa sering juga gitu teman-teman, sudah bisa nyemil juga, tetapi kenapa saya itu masih sering lapar? Ya, ada faktor keduanya teman-temannya. Kalau misalkan kalian pencernaannya sudah agak membaik nih ya, jadi makan itu sudah bisa porsi banyak ya teman-teman. Kalau misalkan dulu kalian itu makannya porsi sedikit-sedikit tapi sering, dan sekarang itu sudah bisa makan porsinya dengan porsi besar gitu teman-temannya, tapi masih sering mengalami lapar ya. Misalkan 2 ataupun 1 jam ya, 1 atau 2 jam itu lapar lagi ya teman-teman. Itu ada faktor keduanya, biasanya itu efek stres teman-temannya. Kenapa bang stres bisa membuat kita itu cepat lapar gitu teman-teman? Yang namanya stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu ya. Saya perhatikan dulu teman-teman ya, saat dibandingkan gitu teman-teman ya, di saat pola pikir saya masih semeraut gitu teman-teman ya, masih berpikir tentang penyakit, masih berpikir tentang kematian ya, takut mati, takut penyakit berat, takut penyakit yang nggak bisa sembuh gitu teman-teman, dan itu selalu dipikirkan gitu teman-teman ya. Ya walaupun makannya sudah basah tetapi masih ada sensasi gitu teman-teman, sensasinya kadang-kadang ya dada gitu teman-teman, kadang di bagian tulang rusuk gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita bertraveling itu kemana-mana, pikirannya alhasil itu menjadi stres tersendiri bagi kita gitu teman-teman ya. Dan stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat, alhasil ya kaliannya cepat lapar juga gitu teman-teman ya. Energinya jadi terkuras dengan cepat dan akhirnya lapar lagi gitu teman-teman. Kalau misalkan lapar lagi biasanya ya perutnya perih gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Dan kalau misalkan penanganannya gimana bang? Yang pertama, kalau misalkan memang ya, kalau misalkan kalian masih sering lapar tapi makan banyak itu nggak bisa ya, tangani saja dengan sering makan ya, sedikit-sedikit tapi sering. Saya dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif waktu parah-parahnya teman-teman ya, itu makan dari 6 sampai 8 kali makan teman-teman ya, karena makannya cuma ditakar dari piring kecil gitu teman-teman, cuma satu ditakar pakai 1 centong juga nggak habis teman-teman ya. Dulu kayak gitu teman-teman ya. Dan itu biasanya habis makan selang beberapa jam, kadang-kadang setengah jam juga udah lapar lagi teman-teman ya. Ya karena porsi makan kita yang sedikit gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mengalami seperti itu, jangan panik teman-teman, jangan khawatir, kalian akan bisa sembuh total teman-teman ya. Bisa makan seperti biasa lagi, bisa 3 kali gitu teman-teman, bisa 2 kali gitu teman-teman ya. Tetapi jangan lupa teman-teman ya, untuk makan itu memang sangat penting teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu harus tetap konsisten gitu teman-teman ya. Kalau misalkan makan itu, misalkan kalian sudah agak membaik nih, sudah menetapkan jam makannya sudah normal ya, sudah 3 kali, nah itu jangan sampai kalian lewatkan gitu teman-teman ya. Kalau kalian biasa makan itu jam 6, misalkan pagi jam 6 sarapan, ya sudah teman-teman ya, jangan sampai lewat jam 9 gitu teman-teman, jangan sampai lewat jam 10 gitu teman-teman ya. Itu namanya kalian nggak konsisten gitu teman-teman ya. Kalian harus konsisten dengan makannya, harus konsisten dengan pola hidupnya ya teman-teman, harus konsisten juga dengan pola pikirnya gitu teman-teman, agar kalian itu lebih cepat sembuhnya dari gangguan asam lambung dan sensitivitis gitu teman-teman. Karena untuk medisnya sebenarnya cuma 1% teman-teman ya, di asam lambungnya itu cuma 1% yang membuat kita itu seperti penyakit yang besar, penyakit yang berbahaya. Itu pola pikir kita yang selalu mengarah-arah ke hal yang negatif gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya dan sepemahaman saya seperti itu gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian, bang saya sudah bisa makan banyak, ya bagus sebenarnya kalau misalkan sudah bisa makan banyak, tetapi saya masih sering lapar. Diselingi juga teman-temannya dengan sering ngemil, sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, dan dijaga juga pola pikirnya agar kalian itu energinya lebih awet gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan pencernaannya kita sudah membaik, misalkan pencernaannya sudah di 75%, tetapi mental kalian ataupun pola pikir kalian itu masih di bawah 75% gitu teman-teman ya, itu juga dapat menguras energi kalian itu dengan cepat. Alhasil ya kalian bakalan sering mengalami lapar gitu teman-teman ya, karena stres itu menguras energinya bisa dengan cepat teman-teman ya. Hampir sama dengan kita bekerja ya teman-teman. Kalau misalkan kaliannya apalagi kalau misalkan kaliannya sudah
bekerja juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah bekerja, sudah energinya dipakai buat kerja, terus energinya juga dipakai buat berpikir keras gitu teman-teman ya, itu bisa lebih cepat lagi pengurasan energinya gitu teman-teman ya. Jujur teman-teman ya, saya juga sekarang kalau misalkan kerja itu makan tetap ya teman-teman ya. Sehari itu 3 kali, sarapan jam 6, kadang jam 7 gitu teman-teman. Terus makan jam 12. Terus kalau misalkan sore juga makan sore itu jam 6 ataupun jam setengah 7 gitu teman-teman. Terus juga diselingi dengan sering ngemil gitu teman-teman ya. Saya sering ngemil juga teman-teman, kalau misalkan 3 jam sekali ngemil gitu ya. Ya karena kalau misalkan kitanya merasa lapar ya memang harus makan ataupun harus ngemil gitu teman-teman. Tidak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ged-asetilpsmatis saja, teman-teman saya juga sama teman-teman ya. Teman-teman saya juga di tempat kerja kalau misalkan makan nih jam pagi, misalkan sarapan mereka jam 6 atau jam 7, nanti jam 10 mereka ke tempat saya, lu punya kue enggak gitu. Suka nanya kayak gitu teman-temannya, mereka juga sama teman-temannya. Jadi jangan pernah berpikir kalian ini beda dengan yang lain gitu. Terus sebenarnya kalian itu sama teman-temannya. Jangan pernah berpikir kalian itu beda dengan orang lain, karena untuk sering mengalami lapar menurut saya ya wajar gitu teman-temannya, normal aja gitu ya. Dan kalau misalkan kalian, tapi bang saya itu apa ya, bosan gitu, setiap harinya makan 1 jam udah lapar, makan 1 jam udah lapar. Kalian harus kontrol juga emosinya teman-temannya, harusnya. Intinya kalian sabar saja teman-temannya, sabar, ikhlas, dan terima kalau misalkan kalian punya kesabaran. Karena untuk gangguan asam lambung ged-asetilpsmatis ini butuh kesabaran yang sangat tinggi teman-temannya. Butuh keikhlasan juga ya, butuh penerimaan juga. Kalau misalnya kalian selalu mengelak ya, selalu mengelak, ini saya kapan sembuhnya nih, ini kenapa saya sudah berbulan-bulan, sudah hampir bertahun-tahun gitu teman-teman, saya selalu mengalami sensasi-sensasi seperti ini, selalu sering lapar gitu teman-teman, terus sering kembung, sering panik gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian yang nggak sabar dan nggak bisa menerima itu teman-teman, itu akan memperhambat pemulihan kalian. Pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang kalian rasakan, hal-hal yang kalian takutkan, saya juga pernah mengalaminya. Tetapi kita harus berpikir positif. Kalian harus menjadi saya ini patokan teman-teman ya. Oh, Bang Adim saja sekarang sudah sembuh, sudah bisa kerja, sudah bisa aktivitas lagi. Kalian harus optimis dong ya, harusnya gitu teman-teman ya. Jadikan saja saya patokan, karena untuk gangguan asam lambung ged-asetilpsmatis ini ya saya masih berdiri teman-teman ya, masih bisa bikin video seperti ini. Harusnya itu menjadi motivasi juga buat kalian. Kalian tuh harus lebih optimis lagi gitu teman-teman ya. Saya ini termasuk orang yang lumayan lambat ya dari pemulihan ataupun penyembuhan dari gangguan asam lambung ged-asetilpsmatis, karena saya itu tidak konsisten. Jujur teman-teman ya, saya itu tidak konsisten. Di waktu kondisi saya 75% itu saya itu sudah mulai kerja lagi, dan itu untuk menjalankan metode-metode berjemur, untuk metode jalan-jalannya, untuk metode refreshingnya itu saya terhambat ya, karena sayanya udah kerja gitu teman-teman. Dan untuk kalian, kalau misalkan kalian di kondisi 75% tetapi kalian belum bisa aktif, belum punya kerjaan gitu teman-teman ya, kalian fokus saja, fokus ya teman-temannya, fokus menjalankan metode 3P nya gitu teman-teman. Itu ya, jadi curhat nih teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja video ini menjadi motivasi untuk teman-teman ya. Semoga menjadi pencerahan, dan semoga juga menjadi wawasan kalian gitu teman-teman ya. Jadi pengetahuan juga, oh berarti gangguan asam lambung ini memang apa ya, sering mengalami lapar itu wajar ya teman-teman ya. Karena itu dari sistem cerna kita yang sedang error ya, sistem pencernaan kita itu sedang tidak membaik ya. Jadi wajar saja mengalami sering lapar. Terus juga oh saya itu stresnya berlebihan gitu teman-teman ya, wajar saja mengalami sering lapar karena energinya terkuras oleh stresnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya kalian stres ya sudah, jangan stres teman-teman ya. Apa sih yang kalian pikirkan tentang asam lambung? Asam lambung itu tidak berbahaya teman-teman ya, jangan ditakutkan. Kalau misalkan kalian terus-terusan ketakutan dengan sensasi-sensasinya, kalian tidak bisa belajar cuek, gak mau belajar cuek gitu teman-teman, kalian akan terus mengalami itu teman-teman. Jadi pemulihannya akan lambat gitu teman-teman. Bukan berarti tidak bisa sembuh ataupun tidak bisa pulih, tetapi pemulihan atau penyembuhannya itu akan terhambat daripada orang-orang yang bisa menerima ataupun bisa belajar masa bodoh, belajar cuek gitu teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu ya.
Jadi ya untuk gangguan asam lambung ini cuek aja gitu teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman, jadi panjang lagi nih teman-teman ya. Semoga saja buat teman-teman, saya doakan ya, sebelum saya akhiri videonya, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, ulcerative colitis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Coba kalian itu cepat sehat lagi, kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu kebahagiaannya, emosinya, kesenangannya, pokoknya semuanya ya, tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, semoga tepat kembali lagi ya di diri kalian itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, ulcerative colitis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.